Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya Bunda rahmati Allah, semoga di malam hari ini ya kan semua disehatkan Allah, diistiqomahkan Allah, masih tetap merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, dan rezeki yang paling mahal ya kan adalah panggilan untuk terus mendekatkan kepada ayat-ayat Allah. Nah, ya kan bukan hanya harta tetapi yang paling mahal itu adalah eh, ilmu. Karena kalau harta itu sifatnya kita yang menjaganya dan cenderung lelah. Kalau misalkan ayah bunda punya harta, maka kita harus menjaga harta. Tapi kalau ilmu kebalikannya, ilmu yang menjaga kita. Itu dua hal yang berbeda. Makanya itu loh, lihat Bunda Helmi karena banyak ilmu, kalau dapatkan banyak piala dia. Ya kan banyak piala di belakang. Jangan digadai ya pialanya Bunda ya. Nah, itu jadi kenangan. Karena ini piala nak hadiah. Karena Bunda Allah titipkan sedikit ilmu. Nah, jadi bedanya harta sama ilmu. Kalau harta kita yang jaga, betul nggak? Bisa nggak letakkan duit 1 juta di depan rumah? Nggak bisa, ya kan? Nah, anak kecil aja udah doyan sekarang kan. Nah, tapi kalau ilmu, maka pasti hilang, capek kita ngejaganya. Tetapi kalau ilmu, ilmu itulah yang menjaga kita, ilmu itulah yang membuat kita jadi mulia, dengan ilmu itulah kita bisa menghasilkan harta berikutnya lagi. Nah, itu secara prinsip dan ilmu yang mengangkat seseorang derajatnya lebih mulia, apalagi ilmunya Al-Quran. Maka sebagaimana sabdanya Rasulullah, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, semoga ya Bunda malam hari ini adalah orang-orang yang disebutkan Rasulullah mendapatkan profesi terbaik. Maka setelah belajar malam hari ini, saran saya catat. Oke, catat ya kan? Catat poin-poin pentingnya. Nah, lalu supaya hadis itu, apa, sabda Rasulullah itu bisa kita praktekkan, maka kalau belum punya panggung atau ladang dakwah, maka sebenarnya ladang dakwah di zaman sekarang terbuka lebar. Tinggal paste, tinggal tulisannya dipaste, ditulis ulang di sosial medianya, di grup keluarga. Maka ayah bunda semua sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang menaati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap akan membagikan kisah pelajarannya kepada orang-orang terdekatnya? Siap Insya nggak? Allah siap, Ustaz. Nah, gitu dia. Karena itu menaati Rasulullah sekaligus juga menjalankan perintah Allah, illal musallin, ya kan? Fatawa saubil haq illal musallin wa amilus illal ladzina amanu wa amilus solihat watawa saubil haq. Mengingatkan dalam kebenaran. Maka dengan membagikan, dengan nge-share, misalkan pertemuan silaturahmi MIM pekan ke-24. Pelajarannya adalah bagaimana bisa punya banyak piala. Misalkan kayak gitu. Tulis semuanya, baru di bawahnya santri MIM. Orang tanya, Helmi, apa itu santri MIM? Iya, saya ini masih santri juga. Nah, begitulah dia. Maka rumusnya ngaji sampai mati, ya kan? Istiqomah tiada henti. Begitu ayah bunda. Ya, siap ya? Saya doakan yang menceritakan ulang, yang membagikan, tapi harus ditambahkan santri mim gitu loh. Santri mim Indonesia. Oh, nah Allah izinkan, Allah takdirkan hidupnya dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari Amin ya ini Rabbal. saya akan menceritakan satu rumus hidup yang sederhana. Jadi kayak gini, Allah sudah bilang hidup ini adalah ujian, hidup ini permainan.
Kata-kata itu berulang banyak di Al-Qur'an. Ya kan, kullu nafsin za'iqatul maut, surah 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan kami uji dengan sedikit, dengan keburukan dan kebaikan. Oke. Lalu Allah sebutkan lagi, hidup ini hanyalah senda gurau belaka, hanya permainan. Nah, maka kalau seseorang kuliah di sebuah universitas, dia mengikuti seluruh modul pembelajaran, maka dipastikan dia ikuti bayar administrasinya, mengikuti modul pembelajarannya, maka dia berpotensi lulus dengan cum laude, seperti itu, dengan nilai yang terbaik. Maka ayah bunda rahmati Allah, sama dengan hidup. Hidup itu hanyalah kalau disederhanakan nih, saya senang berbagi sebuah mapping ya, mapping tuh maaf. Nah, saya tuh senang berbagi tentang cara berpikir, biar kita tuh sederhana melihatnya, punya peta sekali lagi. Jadi, di antara yang membuat hidup kita ini ribet, ya kan, padahal gini ya, tiap hari kita minta dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Tiap hari kita minta. Nah, Allah sudah siapkan jalan lurus. Tetapi, apa itu jalan lurus? Jalan ketaatan. Jalan ketaatan. Atau jalannya yang atas nama fisabilillah. Di jalan Allah. Di jalan Allah. Nah, itulah dia. Berarti, selama jalan itu adalah jalan Allah, maka Allah yang berkuasa akan jalan tersebut, ayah bunda. Oke? Sebagaimana kita lihat kisah ketika Nabi Musa balik kampung lagi dari Madian, ini sepas minggu lalu kan, ke Mesir. Nah, karena baliknya tujuan ke Mesir adalah ke jalan Allah, nah bukan negeri Mesir ya, tapi filosofi ke jalan Allah. Kenapa? Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai hamba mendakwai Firaun. Maka otomatis walaupun tak punya daya upaya, tak punya keterbatasan, tak punya kekuatan, selama dia berada di jalan yang jalan itu punya Allah, maka Allah kasih dia hadiah namanya pertolongan, perlindungan. Ketika Nabi Musa dikejar Firaun, diselamatkan Allah. Jadi selama orang hidup di jalan Allah, maka tak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Itu cara berpikirnya. Jadi hidup ini, saya membahas prinsip-prinsip hidup hari ini judulnya. Satu, hidup ini adalah perjalanan dari dunia menuju akhirat. Nah, menuju jalan yang lurus. Dari dunia menuju akhirat. Nah, inilah yang disebut jalan Allah. Lalu apa konsekuensinya kalau orang dalam perjalanan itu adalah jalannya jalan Allah? Konsekuensinya tak ada lagi kesedihan. Di mana Allah sebutkan di surah konsekuensi berada di jalan Allah, konsekuensi di jalan Allah, maka tak ada kesedihan. Meskipun diuji Ustaz, iya, karena dia meyakini, ini candaan Allah aja. Nah, di surah 16 ayat 30, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, wahai Muhammad? Tak ada, semuanya kebaikan. Itulah konsekuensinya. Lalu kalau ada yang sedih berarti, jika ada yang sedih, maka dia sejatinya menjauhi jalan
jalan Tuhan atau jalan Allah. Contoh, udah jelas di sana, maka menu yang ada di jalan Allah itu adalah sholat, aktivitasnya, membaca Al-Quran, mengaji, bersilaturahmi, bangun malam, bekerja. Nah, begitu dia. Tapi kalau dia tidak berada di jalan Allah, nah, dia menujunya mengejar jabatan. Dia berjalan menuju kekayaan. Dia berjalan menuju kekuasaan. Nah, maka dia sedang menjauhi jalan Allahnya dan disinilah dia sedang berada dalam ancaman oleh iblis. Gitulah dia cara berpikirnya. Nah, oke. Maka dalam perjalanan menuju akhirat ini ada 3 peristiwa. Poin nomor 3 pembelajarannya, ada 3 peristiwa dalam perjalanan ke akhirat. Nah, apa dia? 1 peristiwa namanya cobaan atau ujian. Peristiwa cobaan ini ciri-cirinya itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Surah Al-Baqarah ayat 155 dan Al-Baqarah 214. Dalam rangka apa? Ya kan? Dalam rangka ingin tahu siapa yang terbaik. Nah, lalu Allah yang ciptakan, maka password-nya adalah pertolongan. Contoh, Bunda Ratmi tinggal di Samarinda hendak menuju Balikpapan. Maka jika benar tujuannya Balikpapan, dia akan melewati perjalanan kurang lebih 2 jam, ya kan. Nah, dalam perjalanan menuju Balikpapan itu, maka tak semudah. Jadi perjalanan Balikpapan, kalau sampai ke Balikpapan dapat tiket haji, dapat rumah, dapat usaha, dapat emas dan sebagainya. Cuma dalam perlombaan, dalam perjalanan ke Balikpapan tuh kata panitia yang bikin acara lomba itu, ya kan, tidak semudah yang dipikirkan. Kenapa? Karena nanti di perjalanan akan ada jalan-jalan yang disempitkan, dibuat berlubang. Ada jalan-jalan yang dihamparkan aspal biar licin. Ada jalan-jalan yang ditaburi pasir. Ada jalan-jalan yang dikasih tumpukan tanah kuning, gitu lah. Nah, itulah yang kita sebut kalau analoginya itulah namanya ujian. Nah, oke, atau cobaan. Dan itu Allah yang ciptakan. Yang kedua, dalam perjalanan ini ada peristiwa yang namanya azab. Oke. Kalau azab ini manusia yang menciptakan. Maksudnya sebab dari kelalaian manusia. Manusia yang ciptakan, kan Allah sudah sebutkan. Maksudnya gimana Ustaz? Kok manusia ciptakan azab? Iya, Allah tak mungkin turunkan azab kepada hamba-hambanya yang sedang berada di jalan yang lurus. Kalau ada kesusahan namanya cobaan. Bentuknya sama-sama susah, tapi judulnya beda. Nyambung? Satu ujian, satu azab. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, kalau azab itu Allah sebutkan di surah 4 ayat 79 dan surah As-Suara ayat 30. Apa itu? Apa-apa yang baik-baik yang sedang menimpamu kata Allah, itu karuniaku. Itu aku yang menciptakan. Tapi yang buruk-buruk karena kesalahan diri kamu sendiri. Berarti kan azab itu diakibatkan kesalahan kita. Disuruh jangan pakai riba, tetapi kita memilih kalau nggak pakai riba gimana lagi untuk bisa punya modal usaha. Akhirnya Tuhannya adalah usaha. Dia mengabaikan Tuhan sesungguhnya yang sudah memberikan dia nafas jantung.
hati, ya kan, kesehatan dan sebagainya. Maka kalau karena engkau sudah melanggar aturanku, maka akan aku hukum. Ku bangkrutkan bisnismu. Ku buat anak-anakmu yang makan harta riba tadi tidak taat kepadamu. Ku buat istrimu membuat dirimu kesal. Begitu dia. Nah, disuruh jangan ngegibah, sibuk dia ngegibah. Ceritakan terus. Casingnya niatnya pergi ke pengajian, ya kan? Tapi di dalamnya isinya gibahan. Duduk paling belakang, ngomongin orang di depan. Nah, betul nggak? Tapi bukannya di sini ini cerita orang di sana. Apalagi kalau bu, enggak bu. Nah, itu berarti ada tanda-tanda itu, ya kan? Jangan. Nah, maka astagfirullahaladzim. Iya, apa saya sering mengatakan gini, mulutnya minta ampun, tingkahnya minta azab. Mulutnya minta ampun, tapi tindakannya, tingkahnya minta azab, Bunda. Nah, maka itu namanya azab. Kalau azab, maka yang dibutuhkan, nah, disinilah kalau ada orang kita jumpai, atau mungkin jangan orang, kita lah, ya kan, udah bertahun-tahun, kok enggak selesai-selesai masalah hutang piutang nih. Udah bertahun-tahun, kok enggak kelar-kelar urusan rumah tangga nih. Udah bertahun-tahun, kok enggak sembuh-sembuh penyakit ini. Kenapa? Salah password. Udahlah dia sedang diazab Allah karena dosanya di masa muda, karena dia pernah membentak orang tuanya, melanggar surah Al-Isra ayat ke-23, karena dia mendekati zina, pacaran berkali-kali, setiap pacaran melakukan hubungan yang diharamkan Allah, ya kan? Begitu, bahkan hamil diaborsi. Habis itu malam dia sibuk dugem, sibuk ke dunia gemerlap dan sebagainya. Bahkan udah satu paket tuh kalau zina, khamar, ya kan, dan makanan haram, serta satu paket semuanya. Akhirnya di umur 35 tahun, dia bangkrut. Begitu bangkrut, penyakitan. Nah, bermaksiat dari umur 15 tahun sampai 35 tahun, 20 tahun, begitu umur 35 pengajian, semangat dia ngaji. Lalu dia merasa, ya Allah, kok gini hidup aku ya, tolong aku ya Allah, beri aku rezeki ya Allah, bantu aku menyelesaikan utang ya Allah, lalu izinkan aku ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan sebagainya. Allah bilang, kau ini memang hamba yang tak tahu diri, kata Allah. Sudahlah kau yang buat masalah, kau pinta aku pula yang menyelesaikannya. Nah, betul? Dasar hamba tak tahu diri. Coba ulangi. Dasar hamba tak tahu. Coba sambil sambil tunjuk di zoom-nya tuh, biar nampak. Dasar hamba tak tahu diri. Sudahlah dia yang buat masalah, Allah pula disuruh menyelesaikannya. Nah, saya sedang nunjuk diri saya maksudnya. Betul lah. Nah, inilah dia, betul. Dia pikir dia benar Ustadz. Kok saya tuh udah sholat Ustadz, udah ngaji Ustadz, ya kan? Tapi kok enggak kelar-kelar ya Ustadz? Benar ke pertolongan Allah itu ada? Bukan pertolongan yang tak ada. Kita yang salah dalam bertutur kata dengan Allah melewati doa. Secara kuantitas saja sudah salah, sudah kurang. Maksiat 20 tahun baru tobat 3 bulan, mana cukup. Udahlah waktunya kurang, langsung pingin jalan singkat. Begitulah karakter manusia. Maka yang benar, ya kan, jangan langsung minta bisnis, jangan langsung minta sehat, jangan langsung minta nama baik, minta rujuk, ya kan. Mintalah ampunan. Karena nabi-nabi kita mencontohkannya tidak minta barang-barang tersebut, mintanya ampunan. Nabi ampunan, Nabi Musa minta ampunan, begitulah dia. Nah, di zona inilah sebenarnya kalau kita jangan kegeeran, rasa-rasanya kita tuh lebih banyak di zona ini. Mintanya apa tadi? Ampunan. Dasar hamba tak tahu diri, dia yang bikin dosa, Allah yang diminta menyelesaikannya. Nah, oke. Cobaan itu dari siapa kawan-kawan? Dari siapa kalau cobaan? Dari diri Allah. Dari Allah. Terus butuhnya apa kalau cobaan? Pertolongan. Lalu kalau azab itu buah dari siapa?
dalam dari diri perbuatan manusia. Yang dibutuhkan Ya. apa? Ampunan. Ampunan. Mulai bisa membedakannya? Mulai bisa. Insya Allah Oke. bisa, Ustaz. Oke. Insya Allah. Samar-samar. Tadi salah. Iya, mulai sadar enggak salahnya di mana? Tadi itu yang cobaan dari Allah. Saya jawab dari diri sendiri. Salah sambil ngantuk. Nah, saya sebenarnya pengen konsentrasi bahas yang ketiga. Di luar cobaan dan azab, nah dalam perenungan saya juga, tadi itu ketika Bunda Ratmi dari Samarinda, oh ternyata begitu, ketemu jalan yang tanah kuning becek, memang bukan Bunda Ratmi yang menyelesaikan. Selama Bunda Ratmi itulah cobaan. Maka ketika Bunda Ratmi benar, oh yang menyelesaikan lewat jalan becek itu nanti ada pertolongan Allah. Oh ternyata Allah yang menyiapkan fasilitas mobil derek, Allah siapkan orang-orang daerah yang bantu dorong. Ah, itulah namanya pertolongan. Kita butuh begitu. Karena kalau cuma kita yang mengendarai mobilnya, mungkin tidak tembus gitu loh. Kita butuh mobil yang narik gitu. Itulah namanya pertolongan dalam kehidupan. Dan sejatinya memang tak ada di antara kita kalau di bab ini nih, maka jangan di bab cobaan banyak nggak Ustadz yang gagal juga? Banyak. Ketika dia merasa dirinya yang mampu menyelesaikan cobaan ujian tersebut. Tak mungkin kawan-kawan, mustahil. Karena yang namanya ujian pasti di luar nalar, tapi Allah tahu. Allah paham benar itu tetap sesuai dengan kapasitasnya dia. Dalam artian manusia itu punya volume. Ibaratkan ini tubuh, ya kan? Nah, saya tidak pandai menggambar. Beginilah dia. Nah, manusia itu punya dua batas. Satu, volume atau size akal. Yang kedua, size iman dalam dirinya. Maka ada pun cobaan yang Allah berikan agar ya kan size imannya makin terasa, biar imannya bekerja. Kayak gitu dia kawan-kawan. Begitu Allah hadirkan. Jadi cobaan itu biar imannya terfungsikan. Kenapa? Ya Allah, tak ada yang bisa nolong selain Engkau ya Allah. Gitu kawan-kawan. Jadi manusia itu punya dua indikator itu. Volume akal, volume iman dalam dirinya. Oke. Kalau azab itu akibat buah siapa kawan-kawan? Kita. Diri sendiri. Tangan Kebetulan adalah ampunan. Jadi ada yang gagal di cobaan karena ngerasa dirinya menyelesaikan. Ada yang gagal di azab karena dimintanya bukan ampunan, melainkan tuntutan. Nah, yang gagal di cobaan, dia berpikir dia yang mampu menyelesaikan. Yang gagal di azab, yang dimintanya tuntutan bukan ampunan. Begitu dia. Dah, ini konsep berpikirnya. Nah, lalu saya ingin bahas sebenarnya, malam hari ini ingin saya fokuskan, ada yang ketiga. Ternyata dalam perjalanan Bunda Ratmi tadi melewati perjalanan Samarinda ke Samarinda Balikpapan itu, bukan hanya jalannya yang diuji sama panitia penyelenggara, tetapi ada pihak ketiga lagi, namanya ancaman. Ada begal di tengah jalan, ada orang yang mau ngerampok. Nah, ya kan? Di mana Allah sampaikan di surat 7 ayat 17. Ayat ya, kita lihat ya. Dari 16, 17 ya kan? 16, 17. Kawan Abah Ibu lihat di ayat 16-nya, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah. Pasti akan aku selalu kalimatnya. Oke. Selalu. Berarti kalau selalu tuh dia punya dimensi setiap saat, setiap tempat. Nah, maka saya sering menyebutkan jangan kegeeran. Hari ini setan malas sudah kalah daripada ayah bunda. Akhirnya ayah bunda milih ngaji. Setan sepak bola udah kalah. Kebetulan Argentina lawan Indonesia juga malam hari ini. Saya harusnya semangat menonton.
santri-santri menonton, kiainya mengaji, ya kan? Nah, jadi oke saya bilang kan ini jadwal MIM, saya komitmen. Komitmen untuk mendampingi, membersamai kayak gitu ya. Nah, karena jangan sampai permainan melatar, setan merasa paling tahu itu tidak ada. Setan malam sudah lewat. Nah, di dalam majelis kita ini yang ada setan merasa pintar. Oh, udah tahu udah aku materi ini. Aku udah tahu gitu loh. Nah, jadi dia menggodanya setiap detik dan setiap saat, selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, sehingga itu yang membuat kita akhirnya tersendat-sendat dari perjalanan titik A menuju titik B. Kenapa? Karena memang ada ancaman. Itu yang membuat karena ada begal di tengah jalan, kita harus siap siaga. Harusnya tadinya mau dipepet, akhirnya Bunda Ratmi malah belok ke kiri supaya dia bisa jalan. Nah, begitulah kerjaan setan. Bahkan dia sudah mengatakan akan aku datangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Depan itu dari angan-angan, impian, sesuatu yang menggebu-gebu pingin diwujudkan. Padahal kalau sudah milik, sudah beli biasa aja. Nah, kayak orang, coba perhatikan, kayak misalkan seseorang pingin punya mobil. Menggebu-gebu untuk punya mobil. Begitu udah punya mobil, biasa aja. Ya kan? Nah, akhirnya tapi yang ada malah syukur-syukur kalau cash. Begitu kalau ngutang, bahagianya itu cuma di awal-awal aja, sisanya menderita. Nah, itu angan-angan dari depan. Dari belakang tuh gimana? Dari merasa lemah, insecure, tidak percaya diri, putus asa, ya kan? Mentang-mentang dia pernah dikhianati lalu mengeneralisir semua laki-laki itu sama, misalkan. Lalu misalkan dia gara-gara pernah berbuat baik tapi dihina, disalahartikan, akhirnya dia berhenti berbuat baik. Nah, itu setan dari belakang. Setan dari kiri itu apa? Orang-orang yang cenderung mengerjakan kemaksiatan, ya kan? Tertipu daya oleh casing dunia. Yang berzina, berjudi, merampok, komar, ngegibah. Terus setan yang sebelah kanan gimana? Setan dari penyakit merasa. Jadi banyak sekali serangan iblis ini. Ada satu ketika memang tak ada jaminan daripada hidayah itu, ayah bunda rahmati Allah. Ada sahabat Rasulullah, saya lupa namanya, nama depannya saya ingat Rizal. Raja Rizal ini seseorang yang bermajelis dekat sama Rasulullah. Lalu dalam majelis Rasulullah sampaikan, ada di antara kalian ini yang giginya sebesar Jabal Uhud. Kagetlah sahabatnya, apa Rasulullah? Maksudnya orang yang meninggal tuh dia bertaring kayak gitu loh. Kan dosa dan maksiatnya. Saling tengok-tengok sahabat siapa yang dimaksud Rasulullah ini. Akhirnya sampai Rasulullah meninggal tak ada pula sahabat yang di majelis itu yang demikian. Sampai di zaman Abu Bakar, ternyata Abu Bakar ingin memberantas, meluaskan dakwah. Lalu ada nama salah satu kafir Quraisy, musuh Islam, namanya Musailama Al-Kazab. Lalu Abu Bakar bilang kepada teman-teman sahabat, siapa yang mendakwai Musailama Al-Kazab? Angkat tangan nih Rijal, saya wahai Abu Bakar. Nah, akhirnya pergilah Rizal ini. Begitu sampai di tempat Musailama Al-Kazab, bukannya mendakwahi, malah si Rijal yang notabene dekat dengan Rasulullah, bermajlis dengan Rasulullah, taat dan paham Quran, justru berbalik arah. Dia jadi murtad, jadi pengikut Musailama Al-Kazab, sampailah meninggalnya Rijal, giginya itu loh yang akhirnya ternyata dikatakan Rasulullah taring tadi kotor. Artinya tidak ada jaminan dari Allah untuk kita tetap berada pada jalannya. Itulah kenapa penting kalau dapatnya ancaman, ancaman itu berarti produk setan di surat 7 ayat 17, maka yang dibutuhkan adalah perlindungan. Jadi hidup ini hanyalah 3 poin kebutuhan dasar. Pertolongan, ampunan, dan perlindungan. Nah, itu ya kebutuhannya. Jadi untuk sampai kepada garis finish, kita butuh
alat bantu, butuh senjata yang namanya pertolongan, butuh senjata yang namanya ampunan, butuh senjata yang namanya perlindungan. Dapat gambarannya, Ayah Bunda? Mulai mengerti tentang konsep kehidupan? Nah, beginilah dia. Adapun hal-hal yang lain itu hanyalah bumbu-bumbu. Nah, seringkali kita terjebak dengan bumbu-bumbu kehidupan, ya kan? Kita melupakan daripada bumbu utama yang kita sibukkan itu penyedap. Kita lupa nasinya. Nah, maka gimana mungkin manusia itu cuma mencicipi penyedap tanpa nasi, ya kan? Tapi kalau makan nasi saja itu tetap masih bisa makan, menguatkan. Nah, inilah dia yang dibutuhkan pertolongan, ampunan, dan perlindungan. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana supaya Allah mau tolong kita, bagaimana Allah mau ampunkan kita, dan bagaimana Allah mau kasih perlindungan kita. Maka akan kita lanjutkan 2025. Sepakat? Lanjut atau enggak? Kelamaan, Ustaz. Hah? Kelamaan, Lama Ustaz. Oh, sekali. kelamaan. Butuhkah? Butuh, Ustaz. Oh, Butuh. butuh. Oke. Daripada saya kena demo emak-emak, mending saya lanjutkanlah. Nah, gimana caranya untuk bisa dapat pertolongan? Surah 47 ayat 7. Intan surullah hayan surukum wa yusabbit akdamakum. Tolong agama Allah agar Allah menolongmu. Saya buat meme ini, ya kan, dalam rangka supaya Allah tetap tolong saya, ya Bunda. Karena tidak cukup saya menyelesaikan ujian saya sendiri. Bukan Allah yang butuh meme ini, bukan kita, tapi maksudnya bukan Bunda juga, saya yang butuh ini. Cari uang, bukan. Alhamdulillah, udah cukup dari perniagaan, dari dagangan yang saya diamanahkan Allah. Terus ngapa lagi saya meluaskan masjid dalam rangka membutuhkan pertolongan Allah. Nah, kalau bunda semuanya, ya kan, yang pingin dapat pertolongan, dan saya ngerasa ketika saya cara nolong agama Allah gimana Ustadz, ya kan? Mau tahu apa mau tahu banget Bunda? Cara tolong, cara tolong sampai saya gulung-gulung tangan saya, set, nah, ya kan? Cara tolong agama Allah, ya kan? Tolong agama Allah. Kalimatnya tolong. Maka maksudnya sebenarnya Allah tuh tak butuh pertolongan. Ini hanyalah syarat. Ini hanyalah administratif. Ya kan? Sebagaimana naik pesawat tuh, yang penting kita sudah check in, sudah beli tiketnya. Kenapa ada boarding pass-nya? Itulah administratifnya. Nah, karena Allah tahu tak mungkin ujian kuberikan ini kau mampu menyelesaikannya. Maka aku menunggu kau menggunakan fasilitas pertolonganku. Tapi syaratnya kau tolong dulu agama aku. Gimana caranya menolong agama Allah? Tidak ada lain tidak bukan dengan mensiarkan apa yang sedang kita kerjakan. Mensiarkan Al-Quran. Menolong dengan kuota. Menolong dengan tenaga. Nah, menolong dengan harta. Begitu aja. Yang dikasih harta, tolonglah. Maka mana ayatnya? Di surah ayat salah. Bentar. Oke, Allah sudah sampaikan contoh ya. Surah 4, harta, tenaga, dan doa. Pintar sekali Kak Cynthia. HTD. Harta, tenaga, dan doa. Harta dulu. Karena ayatnya di mana-mana. Contoh kita lihat. Berulang ayatnya di surah At-Taubah ayat 20. Coba kita perhatikan. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya. Maka mereka memperoleh kemenangan. Karena ditolonglah dia menang. Inilah cara minta tolong orang dalam kalau bahasa kita. Nah, jadi punya harta, silakan. Nah, itu kenapa kalau udah punya program lanjutkan. Kalau belum punya maka yuk kita bareng-bareng selesaikan. Itulah kenapa kan lalu saya cerita kita lagi mau membebaskan lahan karena yang ngaji sudah tidak muat, santri sudah tidak muat. Oke,
Ini saya lagi merekrut. Tadi saya posting di Facebook. Dibuka kaderisasi untuk santri dai, yaitu santri dai untuk menjadi santri pendakwah. Ternyata langsung banyak CV-CV yang syarat, saya tambahkan syaratnya bawahnya, ya kan? Syaratnya adalah siap belajar di Pontianak dan ditempatkan di seluruh Indonesia nantinya dan akan dapat bayaran UMR, begitu deh. Lalu banyaklah CV-CV yang masuk, hebat-hebat yang masuk, lulusan pondok pesantren, pengajar di pondok ini. Nah, hari ini ada kesalahan dalam tata kelola keuangan dalam dakwah. Ustadz tak boleh, pendakwah tak boleh berbisnis katanya. Nanti disebut menggunakan dakwah untuk membesarkan bisnisnya. Lalu pendakwah juga tak boleh minta-minta pakai proposal. Jadi dia hidup dari mana? Ya kan? Nanti tak hidup dia jadi zombie. Betul enggak? Nah, ini kesalahan. Nah, mohon maaf ya. Saya belajar pernah ngomong dengan mantan pendeta yang sekarang jadi ustadz. Dia cerita dulu saya waktu jadi pendeta, Bang. Gaji saya 20 juta sebulan. Dikirim langsung dari Vatikan. Kasih mobil, kasih tempat tinggal, dan target saya memurtadkan satu orang setiap bulan. Nah, akhirnya sampai sudah banyak saya murtadkan, sampai satu titik saya ingin menggali Quran untuk memurtadkan seseorang biar saya bisa menembak dia. Makin saya belajar Al-Quran, makin saya ternyata terbantahkan semuanya. Saya dapat hidayah, jadi mu'alaf ya. Nah, di Palu orangnya. Akhirnya sekarang juga belajar Quran dan berdakwah tetap. Tapi Masya Allah, kata dia, saya sadar Bang, ini memang mungkin proses. Nah, untuk dia ya Alhamdulillah, dia mengimani itu sebagai sebuah proses kehidupan. Dengan kekurangan, dulu biasa 20 juta sebulan, sekarang ya dapat 2-3 juta, udah bersyukur Bang gitu ya. Yang penting istri bisa makan, kayak gitu loh. Tetapi kita yang sedang dititipin harta, salah cara memposisikan demikian. Guru bahasa Inggris tak apa-apa digaji 1 juta. Begitu guru ngaji minta 100.000, ngomel-ngomel maknya. Mahal kali ngaji aja harus berbayar. Coba lihat. Inilah kesalahan zaman sekarang. Nah, maka kalau mau dapat satu pahala, silakan tolong agama Allah dengan cara personal-personal. Tapi kalau mau dapat pahala berjamaah, sebagaimana yang saya pernah sampaikan di surah At-Taubah ayat 117, ya kan, ayat 119, hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Yang cerita Ka'ab bin Malik ini cerita membersamai orang yang sedang berjuang. Contoh, saya tahu Bunda Sri Rahayu ini ternyata adalah ibu-ibu, oma-oma yang menyantuni 1.000 anak yatim di Bogor sana. Amin Allahumma amin. Nah, ya udah, kalau saya jadi orang baru, belum punya program apa-apa, daripada saya buat pun saya harus capek bingung, saya tinggal ikutan Bunda, saya ikut titip ya 100.000 sebulan untuk ngasih makan anak yatim itu. Udah. Nah, begitulah dia. Sembari ketika kita sudah selesai dengan bab harta, baru naik bab jiwa. Bunda, saya ini pingin ini ada 100.000, tapi saya izin boleh nggak Bunda? Saya masakkan juga. Hartanya terlibat, jiwanya terlibat. Tadi 100.000 cuma dapat 10 bungkus nasi, tapi karena masak 100.000 jadi 30 bungkus nasi. Nah, lolos dia. Begitulah kalau ditanya bagaimana cara menolong agama Allah. Nah, tapi kalau saya punya prinsipnya gini, tolonglah mereka yang bertumbuh. Jangan bertumbuh karena ditolong. Nah, ada program dakwah yang memang dia serius berjuang. Maka titipkan bersamai harta kita. Demikianlah. Nah, itulah yang dimaksud praktek menolong agama Allah. Mau praktek nggak kira-kira? Mau. Oh ya? Nah, ya Mau. udah kayak gitu. Kita punya program namanya ICH. Banyak, tinggal pilih ya. Yang sudah ada ya. Bagi yang masih bingung, kita punya program namanya ICH. Infak Cetak Ufas. Dari sini ya kan, ayah bunda sudah punya santri. Patungan 100.000 dikali 30 orang satu grup sama dengan 3 juta per bulan.
Untuk apa? Untuk menghidupi satu santri. Besarnya Ustadz? Enggak. Itu komponennya biaya makan dia, biaya tempat tinggal dia, biaya untuk menggaji ustadznya. Ada kemarin salah satu program ICH ini kita launching nasional. Kemarin ada salah satu pondok di Lombok kita salurkan ICH ini. Kami ini hanyalah jembatan saja. Jadi ada pondok ini agak di kampung di Lombok. Karena keterpanggilan seorang anak muda ustadznya bikin pondok ini, dia bilang, bang, di kampung saya ini bang, Masya Allah maksiat bang, anak-anak tuh ngelem, anak-anak tuh mabuk, anak-anak remaja. Maka saya berjuang lah bangun pondok, terus saya kasih makan gratis mereka. Akhirnya paman, bibinya, orang tuanya berjibaku buat bikin rumah Quran. Beliaunya supaya bisa menghidupi terbang ke Saudi, ya kan, bekerja sebagai mutawif biro umroh, dapat duit kirim kampung, itu pun hanya untuk operasional, untuk makan santri, tapi orang-orang yang terlibat tidak. Lalu kita supportlah program ICH sehingga tukang masaknya, ustadznya kita gaji. Saya banyak menemukan ustadz-ustadz di pondok tuh malamnya mengajar, siangnya ngaret rumput, malamnya mengajar, siangnya jadi driver online. Sayangnya gitu loh kawan-kawan. Nah itu tuh yang saya pilih gitu ya. Begitu kemarin ada salah satu tukang masaknya yang tadinya dia tuh paling dibayar hanya dari upah, dikasih jatah makan juga. Begitu kita kasih gaji 700.000 dari ICH, kompon ICH itu, nangisnya luar biasa. Ya Allah berkahnya. Nah itulah yang mahal lah yang benar Allah. Dari program infak cetak upas. Oke. Nah mungkin beberapa udah ada yang bergabung di ICH? Sudah, Kiai. Sudah, Udah, Kiai. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Iya, tiap hari doain santri. Nah itu update-nya ya. Nanti tiap hari masuk. Yang belum, silakan nanti tanya sama Ustazah Siti. Oke? Mau bergabung di ICH? Nah, Mau. Nah, biasanya tuh begini. Sebenarnya tuh bukan Allah yang butuh. Tapi ini contoh ya. Ada rezeki. Ini jatah rezeki. Ini saya kasih bocoran aja. Jatah rezeki. Lalu, kan rumusnya gini. Ketika saya titipkan uang kepada Bunda Helmi 100 juta, 6 bulan kemudian saya lihat uangnya tetap 100 juta. Atau analogi gini, Bunda Helmi, ini ada uang 5 juta. Jualan es tebu yuk, ayo Ustadz. Ya udah, Bunda kita beli mesin es tebunya jual depan rumah Bunda ya. Begitu dibuka es tebunya, es tebu murni misalkan. Jualan sebulan dapat keuntungan 3 juta. Dari 5 juta modal dapat keuntungan 3 juta jadi 8 juta. Lalu saya biarkan lagi, ternyata begitu 3 bulan kemudian saya cek uang modal daripada usaha tebu tuh jadi 20 juta. Maka saya bilang, ya udah deh Bunda Helmi, kita buka cabang yang kedua yuk. Nah, nanti cabang pertama kan Bunda saya gaji. Cabang kedua ini kita ada saham punya Bunda Helmi. Nah, akhirnya satu cabang 20 juta, dua cabang 40 juta. Oke, maka saya bilang, bagus juga Bunda Helmi ngelolanya ya, marketingnya bagus, ngelola tebunya bagus. Saya tambah modal lagi deh, langsung kita buka 4 cabang. Nah, otomatis Bunda Helmi makin banyak dapat keuntungan karena setiap cabang dapat share saham. Nyambung logikanya? Nah, tapi kalau saya kasih 5 juta, Bunda bukalah Bunda. Oke, dibuka. Saya cek di bulan pertama. Bagaimana laporan di Bunda? Iya nih uang kita tinggal 1 juta. Kok 1 juta? Iya, soalnya kan Bunda kan harus makan siang tuh tiap hari. Bunda sih makannya sederhana aja. Sederhana aja, tapi orang Padang sederhana, ya kan? Maka bukannya membesarkan modalnya, tapi untuk kepentingan dia. Maka yang terjadi, saya tak akan percaya nitipkan uang lagi sama Bunda Helmi. Nah, begitulah Allah. Begitu dititip uang, lempar. Urutan nomor 1, ingat orang tua dulu. Setelah zakat, sedekah itu nomor 1, orang tua dulu. Oh, geser. Yang kedua, kerabat, keluarga. Nah, yang ketiga, keempat nih, fakir miskin. Oke. Nah, begitu Bunda Helmi, ya kan, dikasih harta sama Allah, digeser produk namanya untuk fakir miskin. Nah, maka Allah bilang, malaikat lapor,
ya kan? Malaikat lapor di sini, "Ya Allah, itu Helmi sudah geser hartamu ya Allah." Lapor ke Allah, sang pemberi rezeki. Maka Allah bilang, malaikat, lapor ke malaikat pemberi rezeki lagi, tambahkan lagi hartanya kepada si fulan. Gitu rumusnya. Digeser lagi sama dia untuk masjid, pembangunan masjid tanpa meninggalkan yang ini. Maka lapor lagi malaikat, "Ya Allah, itu dia ngasih lagi ya Allah." Nah, Allah bilang ke malaikat satu lagi, "Antarkan lagi rezeki lebih kepada dia." Gitu rumus dalam kehidupan ini. Boleh nyambung? Nah, jadi, kita dapat dari mana? Sebenarnya begitu setiap program kita eksekusi, program yang selama ada perintahnya di Quran, kerjakan saya bilang. Disitulah jalan untuk Allah kasih pertolongan. Karena begitu datang barang-barang ini, di sini bisa kita gunakan untuk lunaskan hutang. Ini kita bisa gunakan untuk sekolahkan anak. Begitulah rumusnya. Ini yang sudah saya praktekkan. Oke. Nah, nanti untuk program ICH saran saya, mudah-mudahan sudah mengaji. Rugi kalau tidak dikunci dengan berbagi. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan di surah Ali Imran ayat ke-92. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, wahai Rosmidar, wahai Umi Farida, wahai Helmi, Irana, kalau kamu, ya kan, sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Maka alhamdulillah tiap hari itu hampir tiap minggu kita kebagian orang-orang yang dikasih hikmah, dikasih hidayah sama Allah. Tadi barusan ada oma-oma umur 60 tahun. Ustadz, saya ini nggak tahu mati kapan. Ini ada rumah saya, boleh nggak jadikan rumah Quran? Oke Bunda, kita bantu. Inilah cara cerdas Bunda untuk membangun mesin transfer pahala. Nah, kami ini hanyalah regulator sekali lagi. Mensupport. Nah, gitu ya. Nah, itu rumus tentang pertolongan. Oke. Siap bergabung di ICH? Insya Allah. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ustadz, berapa Ustadz? 100.000. Nggak ada Ustadz. 10.000 pun boleh. 10.000 yang penting niat. Dari 10.000 itulah Allah datangkan 10 juta nanti. Lalu kalau azab bagaimana Ustadz? Rumusnya dapat ampunan. Nah, ampunan itu, ya kan? Maka Allah sudah sampaikan. Surat 7 ayat 23, surah 21 ayat 87, surah 38 ayat 35, surah 28 ayat 16, surah 70, surah Nuh 1 ayat ke-10. Ini semua berita tentang ampunan. Nah, ini sandi-sandi atau retorika-retorika password bagaimana untuk memintakan ampunan daripada Allah. Nah, maka jadikan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai senjata setiap habis doa, setiap habis sholat. Mulailah doa dengan ampunan. Nah, begitulah dia. Jangan tuntutan. Ingat, mulailah doa dengan ampunan, jangan tuntutan. Kita aja contoh. Allah misalkan Bunda Rosmidar ini Allah takdirkan, ya kan, misalkan jadi keluarga besar atau jadi pejabat misalkan. Contoh kalau misalkan ada pejabat, kita jumpa. Maka kata-kata pertama mengetok pintunya gubernur, pintunya menteri, "Assalamualaikum, mohon permisi, mohon maaf Pak." Pasti gitu. Nah, izin Pak, saya Rosmidar, saya Helmi, menyampaikan pesan dari warga kami. Di kampung kami itu udah 15 tahun Pak, nggak ada listrik. Semuanya dimulai dengan ampunan. Nah, ke manusia aja kita demikian, masa kalau enggak? Maka rumusnya mulailah doa dengan ampunan, jangan tuntutan. Oke? Nah, yang terakhir, kalau perlindungan, nah ini dia. Ini lebih nanti kita bahas lebih detail besok ya. Hari ini kerangka berpikirnya dulu. Ancaman ini
ya kan, perlindungan ini penting. Nah, bagaimana caranya untuk dapat perlindungan dari ancaman iblis? Saya lanjutkan di bawah ya, nggak muat ya. Nah, untuk mendapatkan perlindungan, jawabannya adalah kecilkan keinginan. Karena iblis itu mendeteksi keinginan manusia. Nah, keinginan yang boleh tersisa hanyalah keinginan menjalankan tugas dari Allah. Nanti rumah, mobil, jabatan, ilmu, Allah yang akan hantarkan setelah kita menjalankan amanah darinya. Nah, ayat untuk perlindungan surah Al-Mu'minun ayat 97, 98 sama Quran surah 113 dan 114. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dari Tuhannya umat manusia. Malikin nas, ya kan, rajanya umat manusia. Ilahin nas, kepada Tuhannya umat manusia. Min saril waswasil khannas, dari kejahatan, ya kan, yang masuk, yang berbisik di dalam hati yang tersembunyi. Maka kalimatnya kul. Berarti kalau kalimatnya kul, berarti harus dihafazkan. Nah, karena setan ini luar biasa setiap detik, dan faktanya Nabi saja kalah, ya kan, Ustadz Kiai saja kalah, ya kan, jangan pernah sahabat Rasul saja kalah. Maka bagaimana caranya supaya ada perlindungan? Salah satunya adalah langsung deklarasi kul a'udzubirabbinas, kul a'udzubirabbil falak, Robbi a'udzubika ya Allah. Coba lihat tadi kan setan kan bilang sama Allah dia akan mendatangi kita dari segala arah. Oke, akan datang dari belakang. Nah, maka ayat ke-23-nya Allah sudah sampaikan. Nah, ayat ke-97, ya Allah, aku berlindung agar dia dari bisik-bisik setan. Yang kedua, aku berlindung agar dia tidak mendekati kepada aku. Nah, itu rumusnya. Silakan dizikirkan setiap sholat, setiap mau beraktivitas, agar mulailah aktivitas dengan ta'awuz, agar aktivitas kita tidak ditunggangi oleh setan. Nah, begitu ayah bunda, ras-rasanya, format kerangkanya, besok kita dalami lagi, ya kan, tentang bagaimana prinsip kehidupan ini, agar kita tak salah langkah dalam jalani dalam perjalanan menuju ke perjalanan sesungguhnya surganya Allah. Oke, nah minggu depan saya bahas lebih dalam tentang bab ancaman kalau Allah izinkan, karena ancaman ini mengerikan. Saya ini sedang dicurhati banyak sekali peristiwa yang tidak masuk akal, ya kan. Saya pikir itu cerita dongeng, hanya fitnah. Ada ustadz yang terlibat asusila. Tapi ini na'udzubillah ya. Tapi ini jadikan ibroh bener. Ya kan, hafal Quran, rajin sedekah, sholat tak pernah tinggal. Ternyata masuk jebakan setan menjadi ahlul zina. Nah, ya kan, ada zina sekarang tuh parah. Zinanya lewat handphone. Nama fasilitasnya video call seks. Jadi ini lagi saya tangani kasusnya nih. Dan na'udzubillahnya ya Allah yang buat saya sedih, ahwatnya bernikop. Ini fenomenal anak muda zaman sekarang, Bunda. Nah, maka saya bilang kita tak bisa menghindari memang maksiat. Jadi saya itu merenungnya tuh bukan untuk menyalahkan pelakunya, dan memang tak perlu, tak penting, bukan hak kita menyalahkan. Tapi renungan saya adalah sebegininya ya tipu daya setan ya. Begitulah dia. Nah, dan ini bukan satu kasus. Saya lagi dampingi 3 kasus serupa. Cuman berbeda orang, berbeda tempat, tapi setannya sama, setan zina. Dan zina ini adalah maksiat yang membuat manusia hina, kehilangan banyak sekali nikmat dalam hidupnya. Sebagaimana sebenarnya peristiwa lain Adam sama Hawa itu, ya kan, karena surga itu tempat yang mulia. Nah,
Kalau dilihat buah khuldi itu salah satu sebutnya buah keturunan dalam tafsirnya. Maka ya akhirnya hukumannya telanjang Adam dan Hawa. Kenapa? Karena berhubungan di surga. Tak boleh kata Allah nanti. Berhubungan tuh di dunia, jangan di surga. Nah gitulah tuh. Saya pernah dengar juga tadaburnya demikian. Nah maka zina itu dekat saja jangan. Lalu gimana Ustadz? Nah supaya tidak terjebak begini. Itulah akhirnya saya dalam perenungan tadi habis ngaji sama guru saya telepon, gimana Ustadz? Saya bilang, saya punya guru, saya panggil abah kan, gimana Mbak kondisi gini. Jawaban sederhana, kenapa orang itu sampai dalam babak demikian? Jawabannya karena dia lalai, karena dia lupa. Sehingga setan menggunakan sepersekian detik. Oke, setan menggunakan kelalaiannya terhadap terhadap dirinya. Itu kenapa setiap akhirnya saya merenungkan apa juga salah satu yang membuat Allah itu jaga karena tidak disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Aktivitas saya itu dari jam 3:30 sampai nih malam muter terus. Jadi tidak sempat mikirkan yang macam-macam. Nah, gitu ayah bunda rahmati Allah. Maka disimpulkan kalau tak disibukkan dengan amal soleh, maka iblis mengganggu kita dari amal yang salah. Nah itulah kenapa saya berdoa bunda-bunda Mimni sampai Allah takdirkan nanti punya. Kemarin ada, saya lupa bundanya itu siapa, belum ada di MIM, di SOS. Beliau tadinya bidan, ya kan, lalu 20 tahun yang lalu saat umur 50 tahun karena udah bercucu, beliau putuskan resign, pensiun dini dan bangun rumah Quran. Sekarang santrinya 40 dan sekarang umur beliau sudah hampir 70 tahun. Nah kenapa? Jadi kita ini yang sudah ngaji tak cukup mengaji sebenarnya, sudah naik level beramal soleh, berbuat kebaikan. Nah, tapi tidak apa-apa, mulai dulu dengan mengaji MIM ini, tapi mintalah sama Allah. Yang lain itu minta warisan, minta harta. Antum bunda-bunda ya Anda minta, ya Allah, semoga sebelum mati aku bisa punya amal soleh yang tetap berjalan walaupun aku sudah mati. Nah, lanjutan dari ICH namanya RCH, Rumah Cetak Hufaz. Nah, semoga bunda-bunda Allah takdirkan sebelum mati punya rumah Quran sendiri. Nah, itu kenapa sekarang saya sedang bikin lowongan santri dai. Kita kumpulkan dai-dai se-Indonesia. Karena sudah banyak nih yang ada yang nyerahkan kemarin rumah, ini barusan nyerahkan rumah di Sukabumi, ada yang nyerahkan di Jakarta, ada yang ngasih di Surabaya, ada yang di Makassar. Nah, lalu pengajarnya gimana? Kita tak bisa comot-comot asal pengajar dari luar, beda ruh, beda penyampaian. Maka posisi kami nih, saya di Ismuya ini cuman penjahit. Jahit orang yang mau masuk surga. Ada yang punya rumah, pakai rumahnya. Ada yang mau ngaji, silakan jadi santrinya. Ada ustadz yang mau ngajar tapi tidak punya tempatnya, pakailah. Kita yang ngejahitnya, ayah bunda. Nah, begitu dia. Semoga kita terlibat dalam program besar ini, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Alhamdulillah, terasa sudah 1 jam bersama, ya kan, JAS, Jembatan Amal Soleh. Asik Kak Cynthia. Semoga kita semua Allah takdirkan sebelum wafat sudah punya mesin kebaikan. Salah satunya rumah Al-Quran. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.